Maaf Pak Oneng, maaf Nurmala, baju ini mirip baju muslimnya Puput Novel. Emang Puput Novel ngejahitnya sama Pominah? Maaf Pak Oneng, maksud saya bukan begitu. Saya yang niru, saya lihat gambarnya di majalah. Kalau yang mirip baju muslimnya Neno Warisman ada kagak? Maaf Pak Oneng, saya belum nemu gambarnya Neno Warisman. Tapi kalau Pak Oneng punya gambarnya, bisa saya niru. Oh, kagak ada kok. Maaf Pak Oneng, saya masih punya baju muslimnya artis. Maaf Pak Oneng, yang ini mirip baju muslimnya Nani Wijaya. Mau gak ah? Masa ngikutin gayanya nenek-nenek? Oh, maaf Pak Oneng, biar nenek-nenek tapi kan ngetop. Biar ngetop, tapi kan dia nenek-nenek. Pominah, yang ini berapa nih? Maaf Nur, kagak mahal. Saya sistemnya nggak cari untung, yang penting balik modal sama ada kelebihannya sedikit. Iya, berapa? Maaf Nur, 75.000. Mahal amat. Maaf Nur, kalau mau nawar boleh, tapi jangan kurang dari 72.500. Sama tolong tambahin buat pengganti transport 2.500. Gimana sih Pominah? Berarti sama aja dong 75.000. Masa lebaran gue tetap pakai sarung ini? Beli yang baru dong, Cup. Aneh tahu toko sarung yang lengkap. Yang ngejual macam-macam merek sarung. Mulai dari sarung Samarinda yang harganya ratusan ribu, sampai sarung biasa yang murahan. Gue juga tahu itu. Toko paman lu kan? Iya. Yang jadi soal itu buat gue, bukan tokonya. Apaan? Ente nggak sempet pergi ke tokonya? Tenang aja, ente bisa nitip sama aneh. Bukan soal peginya. Soal apaan lagi? Gini ya, ini kagak dae, Said. Maaf Nur, saya bukannya sok tahu, bukannya saya sok pinter. Kalau buat Nurmala lebih cocok baju muslim Puput Novel. Pominah, jangan bohongin Nurmala, kenapa? Maaf Pak Oneng, saya bohongin apa? Ya Pominah pakai nyocokin Nurmala sama Puput Novel segala. Maaf Pak Oneng, saya bukannya pura-pura nggak tahu, bukannya berlagak nggak ngerti. Saya bingung, salahnya di mana? Po, Puput Novel kan hidungnya mancung. Kalau Nurmala, Empo lihat aja sendiri. Maaf Pak Oneng, Pak Oneng jangan salah sangka. Ini kan soal baju muslim, bukan soal hidung. Iye, Oneng juga ngerti, Po. Maksud Oneng, kalau yang namanya Puput Novel kan cakep. Pakai baju apa aja dia pantas. Tapi kalau si Nurmala, Empo lihat aja sendiri. Maaf Pak Oneng, Nurmala memang kagak cantik. Tapi... Maaf Pak Oneng, nangis kan? Buat lebaran, ayah sama bunda mau beliin adek baju Cinderella. Kalau lebaran, harusnya pakai baju muslim. Tapi adek maunya baju Cinderella. Nggak boleh. Emangnya kenapa? Cinderella kan nggak ikut lebaran. Cinderella ikutnya Natalan ya? Nggak juga. Ikutnya apa? Nggak ikut apa-apa. Cinderella itu selalu dijahatin sama ibu tirinya. Ikut pesta dansa, menikah dengan pangeran. Terus hidup bahagia untuk selama-lamanya. Jadi dia nggak ikut lebaran atau Natalan. Ente sih enak, It. Biar kata nggak punya kerjaan tetap juga. Ente punya 1.001 paman. Satu paman ngasih 10.000 aja. Ente udah dapat 10 juta 10.000. Salah, Cup. Semua paman aneh bisnismen. Semua ngeliat pemberian dari kacamata bisnis. Kalau aneh nggak punya andil di bisnisnya paman-paman aneh nggak dapet apa-apa.
Oh begitu. Iya, itu artinya kalau aneh pengen dapat duit, aneh mesti ikut ngobyek. Paman ente medit semuanya ya. Paman aneh bukan medit semua, tapi bisnismen semua. Maaf Pak Oneng, saya bukan sok tahu, saya bukan sok pinter. Menurut saya yang cocok buat Pak Oneng baju muslim yang mirip baju muslimnya Inneke Koesherawati. Pominah, emangnya Oneng mirip sama Inneke Koesherawati ya? Maaf Pak Oneng jangan marah, Pak Oneng jangan tersinggung. Pak Oneng sama Inneke Koesherawati menurut saya sama sekali nggak mirip. Orangnya kagak mirip, ngapain bajunya pakai dimiripin segala? Maaf Pak Oneng, saya kan udah bilang, Pak Oneng jangan marah, Pak Oneng jangan tersinggung. Oneng juga kagak marah, kagak tersinggung, cuman kesel. Nanti adek, ayah, bunda sama kakak mau ke rumah nenek. Kalau Bang Ili cuma berdua sama ibu Bang Ili ya? Iya, Ayah Bang Ili kemana? udah nggak ada. Kemana? Bang Ili mau punya bapak. Mau? Kalau begitu, bilang aja ke ibu Bang Ili minta bapak yang baru. Pada ngapain? Ngomongin soal bapak. Bapaknya siapa? Bapaknya Bang Ili. Kalau bapak Bang Ili kemana? Bapaknya saya Ucup. Kalau bapak Bang Ucup gimana? Udah meninggal. Kalau begitu, bilang aja ke ibu Bang Ucup minta bapak yang baru. Ibu Bang Ucup juga udah meninggal. Kalau begitu, adek jadi bingung gimana caranya kalau Bang Ucup mau punya bapak lagi. Pominah, kalau yang ini nomor berapa ukurannya, Pok? Maaf Nurmala, semuanya kagak pakai nomor. Maksud Pominah all size. Maaf Nur, betul, kata orang-orang begitu. Kalau nggak pakai nomor, nanti nggak pas dong. Maaf Nurmala, dijamin pas. Kalau longgar tinggal ngecilin, kalau sempit tinggal gedein. Iya bener. Itu namanya nggak pas, Pok. Ya udah, mendingan sekarang lu sedengin dulu sono. Cobain aja pas apa kagak. Di kamar gua kagak apa-apa. Boleh nggak, Pok? Maaf Nur, boleh? Siapa ya? Iya sono. Misi ya, Pok? Iya. Bentar ya, Pok ya. Maaf Bang Juri. Kenapa sih Nur? Nurmala ngapain telanjang di dalam? Lagi ganti baju. Pominah kenapa nggak ngomong? Maaf Bang Juri, saya udah nyoba mau ngasih tahu Bang Juri, tapi Ngomongnya kelamaan. Pakai maaf. Duduk poin aja. Aja. Ih. Abang. Bang, Oneng kepengen beli baju muslim ame Pominah dong, Bang. Dapat duit. 75. Mendingan lu beli di sono di Mangga 2. Kalau nggak Jatinegara lebih murah. Iya sih. Cumannya baju muslim jahitannya Pominah mirip baju muslimnya Inneke Koesherawati. Di mana-mana yang namanya baju muslim tuh sama, Neng. Abang norak banget sih, kagak tahu mode nih. Gue norak, lu so tahu. Emang lu tahu nggak artinya mode apa? Tahu, Bang. Mode itu artinya baju yang modelnya mirip sama baju artis. Kenapa sih? Ngaca sono. Gue kalau gimana jelek ya. Kagak usah memble juga udah jelek. Tapi lu demen kan? Stop. Kenapa sih? Jangan mancing-mancing puasa jadi batal. Ben gini doang. Aduh, abang jangan gitu dong. Diremes nih.
9 lembar. 1 lembar lagi dong, biar pas jadi 100.000. Lembar lagi dong, biar pas jadi 100.000. Ya Tuhan, ampuni segala dosa hamba, karena hamba telah menghindari kepadanya. Izinkanlah hamba tidur dan mimpi kembali. Cuma 9 lembar, tapi tolong jangan dibangunkan hamba dari mimpi. Bang, Oneng capek deh, Bang. Ya kalau capek ngaso. Iya nih, pada pegel semuanya. Iya, bukan di bantal, di paha gue. Neng, mana? Neng. Kenapa sih? Mama. Kenapa? Jangan mancing-mancing, puasa gue jadi batal nih. Wahai istriku, janganlah engkau menjadi setan. Suamimu sedang puasa. Kamu. Kamu kayak Melayu jangkung. Mak masih ngantuk, Mak. Ya udah, kalau masih ngantuk tidur lagi aja. Enggak. Gue kalau tidur siang, ngimpinya suka nyebelin. Mak lihat korek api kagak? No, di kamar gue habis ngorek kuping. Mak ngorekin kuping? Iya. Mak, kata orang kalau lagi puasa ngorekin kuping, puasanya bisa batal. Emang koreknya gue kunyah. Mana, Mak? No, di kamar gue. Ada apa, Bang? Loh, kok lo? Gue kalau di dapur suka jadi bingung. Kamar Mak yang mana? Yang itu. Enggak. Tadi kan kita di kamar. Terus lu keluar. Iya. Gue nyusul nyariin lo. Gue nanya, Mak, katanya lu di kamar Emak. Kok keluarnya dari sini? Nggak tahu deh. Oneng juga kalau lagi lapar suka bingung. Neng. Apa? Enggak, tadi mau nanya sama lo. Nanya apaan? Ntar sore buka masak apaan? Oneng mau bikin kolak biji salak. Biji. Iya. Emang kenapa? Apakah abang ada masalah dengan biji? Kok Neng bisa bikinin baju muslim dengan model khusus buat saya? Maaf, Pak Indun, bisa. Kalau gitu, tolong buatin. Maaf, Pak Indun. Pak Indun maunya model yang bagaimana? Saya pengen baju muslim, tapi tetap kelihatan seksi. Maaf, Pak Indun, kalau mau kelihatan seksi, jangan pakai baju muslim. Pak Indun pakai baju Baywatch aja. Boleh? Tapi baju Baywatch tuh yang kayak gimana sih? Kayaknya kalau begini terus, sampai lebaran nanti gue kagak gablek duit nih. Ente mau bisnis? Mau? Kita tetangga. Ente udah nanggep saudari, pasti ane bantu. Paman ane ini Mangga 2 punya toko grosir kemeja merek luar. Maksud lo, gue beli dari dia, terus gue jualin lagi? Iya. Waduh, kalau bisnisnya pakai modal mah gue nggak bisa. Cup, semua bisnis emang mesti pakai modal. Bisnis yang ini modalnya sedikit, untungnya lumayan. Ente
beli kemeja dari paman aneh 20.000 sepotong. Ente bisa jual lagi pakai harga pasaran 40.000. Untungnya ente 100%. Lu bilang baju merek luar? Iya. Baju merek luar kan harganya ratusan ribu, It. Kok paman lu jualnya cuma 20.000? Merek luar, buatan dalam. Maaf Po Indun, kalau boleh saya ngasih saran, gimana kalau Po Indun saya buatin baju muslim yang mirip baju muslimnya Krisdayanti. Krisdayanti? Po Indun, iya. Boleh. Kalau mirip baju Krisdayanti, berarti pakai belahan kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Juri ada, Mak? Mau ngapain? Mau minjem duit ya? Kok Mak tahu? Ya kalau lu yang minjemin duit ya kagak mungkin. Buat apaan duitnya? Bisnis baju lebaran, Mak. Ngambilnya di Mangga 2. Terus entar saya tawarin orang-orang di sini. Modalnya berapa ya? Kalau ngambil Skodi 400.000. Sayang, barusan gua udah dapat 90.000. Kalau Mak mau minjemin segitu juga nggak apa-apa, Mak. Jadi saya nggak minjem 400.000 sama Bang Juri. Cup, Kenapa, Mak? lu datang, gue udah bangun. Maksud Mak? Mimpi gue udah keburu habis, duitnya hilang. Mak dapat duitnya gitu. Cup, lu lebaran mau pulang ke Bogor ya? Enggak, Pok. Emang kenapa? Ya pan mak bapak saya udah kagak ada. Tapi kan lu masih punya saudara di sana kan? Iya. Ya banyak, Bang. Ya kalau banyak lu pasti masih bisa pulang. Iya, Cup. Itu dia masalahnya. Banyak saudara berarti banyak yang nadahin tangan, Bang. Cup, saudara lu tukang minta-minta semuanya. Cup, gue udah kenal lama sama lu. Baru sekarang gue tahu kalau keluarga lu pengemis semua. Saudara saya itu memang tukang minta-minta, tapi bukan pengemis, Bang. Tukang minta-minta apa pengemis apa bedanya? Iya. Kalau tukang minta-minta kan bahasa kita. Kalau pengemis bahasa Melayu jangkung. Iya. Yang saya maksud tukang minta-minta itu, saudara-saudara saya itu taunya kalau orang pulang dari Jakarta itu pasti banyak duit. Kalau gitu kasihan saudara lu. Lu tahu siapa tuh sebenarnya? Bang. Blangsa. Bang. Ini buat saya. Neng. Gue tuh baju lebarannya pengen kayak gitu tuh. Yang mana? Lewat, lu sih telat. Malu ngapain? Nunjukin baju muslim yang suka dipakai di sinetron, Bang. Bilangin sama mak lu, yang penting tuh jiwanya, bukan bajunya. Abang belaga ngebilangin orang, kayak diri sendiri udah bener aja. Kenapa lu? Lu lebaran mau pakai baju apaan? Kayaknya sih pakai baju koko, Pok. Kalau lu pakai baju koko, ntar si Koko pakai baju siapa? Kenapa sih pada ngeliatin Oneng? Oneng, maksudnya si Ucup, dia kepengen pakai baju yang kayak punya gue. Yang biasa gue pakai ke masjid. Itu namanya baju koko. Oh, jadi baju yang selama ini sering abang pakai ke masjid itu tadinya baju si Koko juga. Berarti abang selama ini bohong sama Oneng. Bilangnya baju itu boleh beli di Jatinegara. Oneng sayang, Oneng. Koko tuh nama baju, bukan nama orang. Kayak baju gamit, baju safari, begitu. Ngerti? Kenapa sih? Retak pala lo. Nih, cepetan sini, Nih,
muslimnya yang kayak gitu tuh. Cepetan. Lu sih datangnya telat lagi. Udah lewat lagi tuh. Bang, supaya lebaran saya punya duit nih, saya mau ngobek jualan baju. Ngambilnya di toko grosirnya Paman si Said. Bagus tuh, Cuk. Jadi abang ngedukung? Iya. Bener? Iya. Serius? Ya serius dong. Kalau yang namanya positif pasti gue dukung. Jadi abang mau minjemin modal? Modal untuk No, maksud gue baju muslimnya yang kayak gitu tuh. Oh, baju muslim kayak gitu emang cocok dipakai sama dia. Soalnya dia kan masih muda. Udah gitu cantik lagi ya. Maksud lu gue udah tua, jelek lagi. Emangnya lu mau jualan berapa potong sih, Cuk? Iya, saya sih mau ngambilnya sekodi, Bang. Kalau di grosir minimnya emang segitu. Lu perlu modal berapa ya? 400.000, Bang. 400.000? Iya. Kalau segitu gua nggak ada, Cuk. Abang adanya berapa? Kalau 4.000 mau lu? Bu, lebaran nanti Ili dibeliin bajunya 2 ya. Satu baju koko buat sholat id, satu lagi baju tangan panjang untuk ke rumah-rumah orang. Iya nak, kalau baju-baju jahitan ibu laku semua. Kalau baju ibu nggak laku semua, Ili nggak dibeliin baju baru dong. Jangan takut nak, pasti ibu beliin. Tapi ibu cari pinjaman uang dulu. Kalau cari pinjaman dulu, nggak usah deh bu. Ili nggak dibeliin juga nggak apa-apa. Kalau kamu nggak pakai baju baru, emangnya nggak malu? Ili lebaran nanti, Ili nggak usah keluar, di kamar aja. Pura-pura sakit. Ibu marah ya? Ibu marah ya sama Ili? Enggak nak, ibu nggak marah, cuma sedih. Ibu pasti marah sama Ili. Enggak nak, ibu nggak marah, swear. Gue kagak mau pakai baju muslimin jahitan si Minah. Gue pengennya beli di mall. Mall mana? Mall mana aja, yang penting mall. Kalau belinya di mall kan mahal, Mak. Mendingan juga amen Pominah. Udah harganya murah, modelnya terserah kita. Harganya memang murah, modelnya terserah kita, tapi kagak ada gengsinya. Gengsi? Ih, nggak ada gengsinya. Oh, maksud emak merek. Kapan bintangnya sih? Kalau kagak ada pinjaman modal, berarti saya nggak bisa ngobjek. Terus lebaran juga saya nggak punya duit, Bang. Katanya lu nggak jadi pulang ke Bogor. Ya, iya sih, tapi kan perlu duit juga, Bang. Cup, kalau timbang buat beli ketupat sama opor ayam, nggak usah. Lu makan tempat gue? Bukan, Bang. Ini buat apaan? Ya beli baju lebaran. Lu tuh udah bangkotan, bukan bocah lagi. Lebaran kan mesti pakai baju baru. Ya ampun, Bang. Yang pengen pakai baju baru buat lebaran tuh bukan cuma bocah doang. Orang tua juga mau. Abang, emak minta dibeliin baju baru buat lebaran loh. Tuh kan, nenek-nenek aja pengen punya baju baru buat lebaran. Yang begini nih, lu ngaji nih, cuman dateng doang, baca doang, denger doang. Kalau sampai 3 bukan doang. Maksud gue, lu nih pada ngaji, cuman dateng, denger, sama baca. Ngaji tuh kudu tahu maknanya. Kudu nyerap ke otak, masuk ke hati.
Lebaran apa sih pakai baju baru? Ajaran dari mana? Lebaran tuh Idul Fitri, kembali kepada yang fitrah. Hati kita waktu lebaran itu kudu suci, kudu bersih. Nah buat nyampe ke sono, hati kita kudu ikhlas. Minta maaf sama orang. Sebaliknya juga, kita maafin orang. Begitu. Jadi yang namanya lebaran itu bukan buat pamer baju baru. Kan lebaran, abang pakai baju baru nggak? Ya iya dong. Balik ke fitrah, Cup. Lu bisa dipercaya kagak? Maaf, Mak. Insya Allah bisa. Lu bisa pegang rahasia nggak? Maaf, Mak. Insya Allah bisa. Gue pengen pesen baju muslim buat lebaran sama lu. Tapi gue pengen orang-orang jangan tahu. Gengsi dong gue. Nih, gue bawain setengah lusin baju. Waduh, gue modalnya belum ada, It. Tenang, sistem konsinyasi aja. Kalau udah laku, baru ente store duitnya sama aneh. Ini dari paman lu yang di Mangga 2. Iya. Lu bilang katanya belinya mesti kodian, terus bayarnya juga mesti kontan. Ini bukan dari paman aneh yang punya toko grosir, tapi paman aneh yang jaga gudangnya. Maaf, Mak. Kalau yang ini mirip baju muslimnya Krisdayanti. Gue ambil yang ini aja ya. Maaf, Mak. Ini punya Pok Hindun. Yang jualan dia apa lu sih? Maaf, Mak. Maksud saya, ini baju buatan saya. Tapi udah dipesan Pok Hindun. Lu bilang aja, udah diambil sama Krisdayanti. Berapa duit nih, Cup? 40, Bang. Gede banget untung lo. Gue kan tahu modalnya berapa. Ya, namanya juga orang jualan. 30 ya, gue bayar kontan nih. Ya udah deh, Bang, buat penglaris. Gue sedangin dulu ya. Ya. Tadi yang gedean. Jualnya semua sama, Bang. Baju nggak sedang, ngapain gue beli? Buat anak pas nih. Itu kan pesanan aku. Kenapa dikasihin emak? Maaf, Pok Indun. Bukan saya yang ngasih. Emak yang ngambil. Kenapa dibiarin? Maaf, Pok Indun. Bukan saya biarin. Emak yang maksa. Lah terus aku piye? Maaf, Pok Indun. Gimana kalau saya bikinin lagi? Oh Hindun, ada apa ya? Saya tidak suka keributan. Saya tidak mau main kasar. Itu tidak elegan. Tidak eksekutif. Tapi kalau ada yang jual, pasti saya beli. Emangnya Po Hindun mau beli apaan? Pakaian muslim. Hih, orang yang jualan Pomina bukan saya. Saya tahu. Tahu. Kenapa malah datangnya kemari? Itu tadi. Sebetulnya saya tidak suka keributan. Saya tidak mau main kasar. Tapi kalau dipaksa, apa boleh buat? Kenapa, Mak?
Ucup, mudah-mudahan aja Sahiri cocok sama baju yang dibawa Bang Ucup. Mudah-mudahan, Pominah. Maaf Bang Ucup, apa harganya sudah nggak bisa ditawar lagi? Buat Sahili, saya kasih potongan 10.000 deh. Jadi harganya 30.000. Ya hitung-hitung ngasih hadiah buat lebaran. Maaf Bang Ucup, terima kasih. Tapi apa bayarnya bisa nunggu sampai dagangan pakaian muslim saya laku? Ya udah nggak apa-apa, hitung-hitung panglaris. Maaf Bang Ucup, terima kasih. Iya. Ili nggak mau pakai baju kegedean. Ukurannya apa nggak ada yang lebih kecil lagi? Maaf Pominah, nggak ada, ukurannya sama semua. Maaf Bang Ucup, kalau gitu beli bajunya terpaksa di cancel. Nek. Cocok kan? Cocok, Mak. Kalau begitu, lu bayarin dah 75.000. Nak, habis ini kita langsung ke mall beli baju koko sama kemeja yang ukurannya pas. Duit Oneng kan udah habis buat bayar baju muslim yang mirip baju muslimnya Ineke Koesherawati. Gue, lu yang bayarin. Lu, si Jurib yang bayarin. Saya sih yang bayarin. Emang begitu. Lu pakai baju tentara aja lebaran. Dagangan gue nggak laku, It. Tujuan ente jualan baju kan buat nyari duit. Iya. Tujuan ente nyari duit kan buat beli baju. Iya. Kalau semua baju ini ente ambil buat dipakai sendiri, berarti ente udah punya 6 potong baju buat lebaran. Nah, sekarang tinggal ente pikirin gimana caranya bisa ente bayar 6 potong baju ini sama aneh. Terima kasih ya Bu, udah beliin baju koko untuk sholat id sama baju untuk rumah-rumah orang. Ili nggak perlu terima kasih, Nak. Itu udah jadi kewajiban ibu. Kalau ada bapak, ini bukan kewajiban ibu. Bapak kemana Bu? Kalau bapak emang udah meninggal, kenapa Ili nggak pernah diajak ke kuburannya? Kalau bapak emang masih ada, kenapa Ili nggak pernah dikasih tahu? Sekarang bapak di mana? Ya Allah, ibu nggak pernah ngasih tahu soal bapak. Kalau bapak emang masih ada, Ili pengen ketemu sekarang juga. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok, Bu, bapaknya Ili bukan Bang Juri kan?